Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Berjumpa lagi dengan Inspirasi Iman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Allah merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang Umair bin Sa'ad al-Ansari, ketika dia dewasa. Baru saja kita mengetahui sebuah kisah hidup seorang sahabat yang terkenal, Umair bin Sa'ad, pada usia mudanya. Mari bersama kita ikuti kisah hidupnya yang hebat pada usia dewasanya. Kalian akan mendapati bahwa kisah ini tidak kalah menarik dengan kisah yang pertama. Penduduk Hims adalah penduduk yang paling sering mengeluhkan pemimpin mereka. Tidak ada seorang wali yang datang kepada mereka, kecuali mereka mendapati pada diri wali tersebut banyak sekali aib dan dosa yang ia lakukan, dan mereka akan melaporkan hal ini kepada Khalifatul Muslimin, dan mereka berharap agar Khalifah berkenan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Umar Al-Faruq berniat untuk mengirimkan kepada mereka seorang wali yang tidak cacat dan memiliki track record yang baik di mata mereka. Maka Umar menyeleksi para pembantunya dan ia menguji mereka satu persatu. Namun ia tidak menemukan adanya orang yang lebih baik daripada Umair bin Sa'ad. Umair saat itu sedang berangkat berperang ke sebuah pulau di negeri Syam sebagai pemimpin pasukan pejuang di jalan Allah. Ia membebaskan banyak kota dan merobohkan banyak benteng, menundukkan banyak kabilah dan mendirikan banyak masjid di setiap daerah dimanapun ia berada. Meski ia sedang melakukan itu semua, Amirul Mukminin memanggilnya dan menyuruhnya untuk berangkat ke Hims dan menjadi wali di sana. Ia pun menuruti perintah Amirul Mukminin, meski sebenarnya ia tidak menyenanginya karena tidak ada yang lebih ia sukai selain jihad di jalan Allah. Umair tiba di Hims dan ia mengajak manusia untuk sholat berjamaah. Usai sholat, ia berkhutbah di hadapan manusia. Ia memulainya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Muhammad SAW. Ia lalu berkata, "Wahai manusia, Islam adalah benteng yang kokoh dan gerbang yang kuat. Benteng Islam adalah keadilan dan gerbangnya adalah kebenaran. Jika benteng telah dihancurkan dan gerbang telah dirobohkan, maka perlindungan agama ini tidak ada lagi. Islam akan senantiasa melindungi selagi kekuasaan tegak berdiri. Tegaknya kekuasaan bukanlah dengan cambukan dan sabetan pedang, akan tetapi dengan keadilan dan kebenaran." Kemudian ia meneruskan pekerjaannya untuk melaksanakan apa yang telah ia rancang untuk mereka dari rencananya yang ia paparkan lewat khutbah yang singkat. Umair menjalankan tugasnya di Hims selama setahun penuh. Namun tidak ada surat yang dikirimkan kepada Amirul Mukminin dan tidak ada satu dirham atau dinar dari harta fai yang sampai ke Baitul Mal. Maka hal itu menimbulkan keraguan pada diri Umar, karena ia amat khawatir terhadap para wali yang ia angkat akan ujian kepemimpinan. Tidak ada yang masum menurut Umar selain Rasulullah SAW. Umar langsung memerintahkan kepada sekretarisnya, "Kirimkan surat kepada Umair bin Sa'ad yang berbunyi, 'Jika surat Amirul Mukminin telah sampai kepadamu, maka tinggalkanlah Hims dan datanglah kepadanya. Bawalah harta fai muslimin yang kau sembunyikan.'" Umair bin Sa'ad menerima surat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia lalu membawa tempat bekalnya, ia membawa tempat makannya di atas pundak dan juga tempat air wudunya. Ia juga memegang senjatanya dengan tangan. Ia meninggalkan Hims dan menyusuri jalan di atas kedua kakinya menuju Madinah. Begitu Umair tiba di Madinah, nampak sekali bahwa kulitnya telah berubah, tubuhnya kurus, rambutnya panjang. Dan nampak pada dirinya kelelahan akibat perjalanan. Umair datang menghadap Umar bin Khattab. Kondisi Umair membuat Umar keheranan dan berkata, "Apa yang terjadi padamu, wahai Umair?" Umair menjawab, "Tidak ada yang terjadi pada diriku, wahai Amirul Mukminin. Aku sehat walafiat, alhamdulillah. Aku membawa semua dunia bersamaku dan aku tarik dari kedua tanduknya." Umar bertanya,
Apa yang kau bawa dari dunia?" Umar menduga bahwa Umair membawa harta untuk Baitul Mal Muslimin. Umair menjawab, "Aku membawa tempat bekalku di mana aku simpan di situ bekal perjalananku. Aku juga membawa piring besar tempat aku makan dan membasuh tubuh dan menyuci bajuku. Aku juga membawa tempat air untuk wudhu dan minum. Lalu dunia semuanya, wahai Amirul Mukminin, mengikuti barang-barangku ini. Aku tidak memerlukan hal yang lebih dari ini, dan tidak ada selain aku yang memiliki barang-barang ini." Umar bertanya, "Apakah engkau datang dengan berjalan kaki?" Ia menjawab, "Benar, ya Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Bukankah sebagai pemimpin engkau telah diberikan hewan tunggangan?" Ia menjawab, "Mereka belum memberiku, dan aku tidak minta kepada mereka." Umar bertanya, "Lalu mana harta yang akan engkau setorkan ke Baitul Mal?" Ia menjawab, "Aku tidak membawa apapun." Umar bertanya, "Mengapa demikian?" Ia menjawab, "Begitu aku sampai di Hims, aku mengumpulkan para penduduknya yang solih. Aku menunjuk mereka sebagai pengumpul fai dari para penduduk. Setiap kali mereka mengumpulkan fai, aku bermusyawarah kepada mereka tentang penggunaan harta fai ini dan aku tempatkan pada alokasinya, dan aku infakkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya." Umar lalu berkata kepada sekretarisnya, "Perbaharuilah perjanjian untuk Umair agar menjadi wali di daerah Hims." Umair berkata, "Jangan, itulah yang tidak aku inginkan. Aku tidak akan bekerja untukmu dan tidak untuk orang setelahmu, ya Amirul Mukminin." Lalu Umair meminta izin untuk pergi ke suatu kampung di ujung Madinah, di mana keluarganya berada. Maka Umar pun mengizinkannya. Tidak lama Umair pergi menuju kampungnya. Umar berniat untuk menguji sahabatnya ini, dan menguji kepercayaannya. Ia berkata kepada salah seorang kepercayaannya yang bernama Al-Harits, "Susullah Umair bin Sa'ad, wahai Al-Harits. Singgahlah di rumahnya seolah engkau bertamu. Jika engkau menemukan tanda-tanda kemakmuran pada dirinya, maka kembalilah. Jika engkau melihatnya dalam kondisi amat sulit, maka berikanlah dinar-dinar ini." Lalu Umar memberikan sekantung uang yang berisikan 100 dinar. Al-Harits berangkat hingga tiba di kampung Umair bin Sa'ad. Ia bertanya di mana alamatnya, lalu ia ditunjukkan oleh seseorang. Saat Al-Harits menjumpainya, ia berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi." Umair menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana engkau datang?" Al-Harits menjawab, "Dari Madinah." Umair bertanya, "Bagaimana kondisi muslimin di sana saat kau meninggalkan mereka?" Al-Harits menjawab, "Mereka baik-baik saja." Umair bertanya, "Bagaimana kabar Amirul Mukminin?" Al-Harits menjawab, "Ia sehat dan solih." Umair bertanya, "Bukankah ia menegakkan hukum hudud?" Al-Harits menjawab, "Benar, ia pernah mendera anaknya yang melakukan dosa keji." Umair berkata, "Ya Allah, tolonglah Umar. Yang aku ketahui tentangnya adalah bahwa ia adalah orang yang amat mencintaimu." Al-Harits menjadi tamu Umair bin Sa'ad selama 3 malam. Setiap malam, Umair menghidangkan sepotong roti gandum. Pada hari ketiga, ada seorang dari kaum Umair berkata kepada Al-Harits, "Engkau telah merepotkan Umair dan keluarganya. Mereka tidak memiliki apapun kecuali roti gandum yang mereka berikan kepadamu meski mereka sendiri tidak memakannya. Kelaparan telah mengancam hidup mereka. Jika kau berkenan, menginaplah di tempatku." Saat itu, Al-Harits mengeluarkan kantung dinar dan memberikannya kepada Umair. Umair bertanya, "Apa ini?" Al-Harits menjawab, "Itu dikirimkan untukmu oleh Amirul Mukminin." Umair berkata, "Kembalikan kepadanya, sampaikan salamku padanya dan katakan padanya bahwa Umair tidak membutuhkan dinar tersebut." Tiba-tiba istri Umair berteriak, rupanya ia mendengarkan pembicaraan suaminya dengan si tamu. Ia berkata, "Ambillah,
ya Umair. Jika kau membutuhkannya engkau dapat memberi nafkah dari uang itu. Jika kau tidak membutuhkannya, maka engkau akan dapat menyalurkannya. Banyak orang yang membutuhkan di daerah ini. Begitu Al-Harits mendengar ucapan istri Umair, Al-Harits menaruh uang dinar tersebut di depan Umair dan lalu pergi. Lalu Umair mengambil uang dinar tersebut dan ia bagikan dalam kantung-kantung kecil. Ia tidak tidur pada malam itu sebelum ia membagikan semuanya kepada orang yang membutuhkan, khususnya para anak syuhada. Al-Harits kembali ke Madinah, dan Umar bertanya kepadanya, "Apa yang kau dapat, ya Harits?" Ia menjawab, "Kondisi yang amat sulit, wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Apakah kau berikan dinar-dinar itu kepadanya?" Ia menjawab, "Ya, wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya lagi, "Lalu apa yang ia perbuat dengan uang dinar tadi?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu. Aku menduga ia tidak akan menyisakan 1 dirham pun untuk dirinya." Lalu Umar mengirimkan surat kepada Umair yang berbunyi, "Jika suratku ini telah datang kepadamu, janganlah kau letakkan sebelum kau datang kepadaku." Umair bin Sa'ad berangkat ke Madinah dan menghadap kepada Amirul Mukminin. Umar menyambutnya dan berkata kepadanya, "Apa yang kau perbuat dengan uang dinar itu, ya Umair?" Ia menjawab, "Apa urusanmu, ya Umar?" Umar berkata, "Aku berkeras untuk mengetahui apa yang telah kau lakukan dengan uang dinar itu." Ia menjawab, "Aku telah menabungnya untuk diriku agar ia bermanfaat bagiku di hari tiada harta dan keturunan yang akan memberi manfaat." Maka meneteslah air mata Umar. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah termasuk orang yang mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu." Kemudian Umar memerintahkan agar Umair diberi makan dan 2 helai baju. Umair berkata, "Kami tidak memerlukan makanan, wahai Amirul Mukminin. Aku telah menyisakan 2 sa gandum buat keluargaku. Jika 2 sa tadi habis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki lagi kepada kami. Sedangkan baju, akan aku ambil untuk Ummu Fulan, bajunya sudah rusak dan hampir saja ia telanjang." Tidak lama berselang setelah perjumpaan itu antara Umar Al-Faruq dan sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Umair bin Sa'ad untuk menyusul Nabi dan kekasihnya Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kerinduan yang lama ia simpan untuk berjumpa dengannya. Umair berangkat menyusuri jalan akhirat dengan meninggalkan dirinya. Ia berjalan dengan langkah pasti. Ia tidak merasa terbebani dengan segala macam permasalahan dunia, dan punggungnya tidak dibebani dengan hiruk-pikuk dunia. Tidak ada yang ia bawa selain cahaya, petunjuk, waro dan takwa. Saat Umar Al-Faruq bertakziah, wajahnya diliputi dengan kesedihan, dan duka menghiasi hatinya. Ia berkata, "Aku amat berharap memiliki orang seperti Umair bin Sa'ad untuk menjadi pembantuku dalam menangani urusan kaum muslimin. Semoga Allah meridai Umair bin Sa'ad. Dia adalah seorang tauladan yang harus ditiru dari sekian banyak orang. Ia juga merupakan seorang murid yang istimewa dalam asuhan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.